kita buka dari 1 Korintus pasal yang ke-12. Ya, pasal 12 berbicara tentang karunia rohani, pasal 13 bicara soal kasih, tapi ada kaitannya dengan karunia rohani. Pasal 14 dikatakan sekali lagi tentang karunia roh. Jadi 3 pasal berturut-turut ini berbicara tentang karunia rohani. Apa itu karunia rohani? Karunia rohani secara sederhananya maksudnya adalah segala kemampuan yang diberikan Allah kepada kita anak-anaknya untuk dipakai dalam pelayanan gereja. Kemampuan menjadi WL itu karunia rohani bukan? Ya. Pelayanan yang dipakai di gereja. Kemampuan untuk bermain musik itu karunia rohani bukan? Ya. Oke. Kemampuan masak untuk melayani seluruh anggota jemaat supaya bisa makan bersama-sama itu karunia rohani bukan? Ya. Oke. Kemampuan untuk ketik lagu sehingga semua jemaat bisa menyanyi dengan baik itu karunia rohani bukan? Ya. Oke. Kemampuan untuk bisa bersih-bersih gereja sehingga gereja nyaman, kursi diatur dengan rapi sehingga seluruh jemaat bisa beribadah dengan tenang itu karunia rohani bukan? Ya. Jadi bisa nangkap ya? Ya. Jadi karunia rohani bukan hanya mereka yang berdiri di atas mimbar. Sekali lagi, karunia rohani adalah segala kemampuan apapun itu bentuknya yang diberikan Tuhan kepada anak-anaknya yang dipakai dalam pelayanan gereja untuk membantu satu sama lain. Nah, sekarang kita lihat ayat pertama. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Aku mau kamu tahu kebenarannya. Nah, ini surat ini yang tulis Paulus. Seringkali kalau pada saat penulisan Alkitab, Paulus ada tulis surat Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, Tesalonika, Timotius, begitu ya. Nah, biasanya surat-surat ini itu ditujukan karena ada suatu hal yang khusus di tempat itu. Misalnya dia tulis surat kepada Efesus, karena memang ada sesuatu dalam gereja Efesus yang dia perlu mereka mengerti, begitu. Atau ketika dia menulis surat kepada Korintus, ada hal-hal dalam gereja Korintus yang terjadi, dia dengar, begitu. Kayak contohnya di pasal 3, dia tahu di gereja Korintus ada perselisihan, cekcok satu dengan yang lain, ribut jemaat satu dengan yang lain. Makanya dia tulis berkaitan dengan perselisihan. Jadi ketika dia tulis tentang karunia rohani di pasal 12, 13, 14, karena sebelumnya dia sudah tahu bahwa ada masalah berkaitan dengan pemahaman jemaat tentang karunia rohani yang perlu dibereskan. Jadi ada masalah dalam gereja, pemahaman yang mungkin tidak benar. Kenapa ini penting? Karena pemahaman itu akan mempengaruhi perilaku. Contoh, kalau kita percaya betul bahwa aku ini punya karunia rohani dan aku diselamatkan untuk melayani Tuhan, kita akan melayani. Tapi kalau pemahaman kita misalnya, oh hanya mereka-mereka yang berpendidikan yang seharusnya melayani Tuhan, aku tidak berpendidikan. Nah, pemahaman kita akhirnya mempengaruhi perilaku kita, makanya aku tidak melayani. Jadi pemahaman itu penting, karena pemahaman itu akan mempengaruhi perilaku kita. Kalau pemahaman kita seperti ini, hari Minggu itu penting karena itu hari yang dikhususkan Tuhan, hari di mana aku harusnya menyembah Tuhan, dan tidak boleh ada apapun yang bisa menggantikan. Makanya perilakunya apa? Aku pasti ke gereja apapun yang terjadi. Misalnya diundang teman ulang tahun lah, main-main lah, itu tidak akan mempengaruhi karena aku tetap harus ke gereja karena aku punya pemahaman seperti itu. Tapi kalau pemahaman kita adalah, oh tidak apa-apa kok, sekali-sekali main-main Tuhan juga mengerti, aku juga bisa menyembah Tuhan di rumah. Minggu malam pulang rumah aku juga bisa buka YouTube, dengar khotbah, baca Alkitab, tidak apa-apa. Kalau pemahaman kita seperti itu, perilaku kita seperti apa? Ada kondangan, undangan kita pergi, tidak ke gereja. Jadi pemahaman itu penting sekali karena itu akan mempengaruhi perilaku. Makanya Paulus melihat ada banyak pemahaman jemaat Korintus yang tidak beres berkaitan dengan karunia, dan itu mempengaruhi gereja Korintus, mempengaruhi perilaku mereka dalam pelayanan, mempengaruhi bagaimana mereka melayani Tuhan, bagaimana mereka melayani dalam gereja. Makanya Paulus bilang, aku mau, ketika dia tulis ini, aku mau kamu saudara-saudara supaya kamu tahu kebenarannya. Jadi kebenaran tentang karunia itu seperti ini nih. Nah, itu dia uraikan di pasal 12, 13, dan 14.
Nah, sekarang sebelum kita lihat apa kebenaran karunia rohani yang Paulus mau jemaat Korintus pahami, termasuk kita pahami saat ini, sekarang kita lihat kira-kira kesalahan-kesalahan pemahaman apa yang ada pada mereka. Dan kesalahan-kesalahan itu saya yakin bersifat universal, dalam pengertian itu juga menjadi kesalahan-kesalahan bagi banyak orang Kristen zaman ini, termasuk mungkin kita. Yang pertama, saya bisa uraikan beberapa. Yang pertama, kesalahan pemikiran tentang karunia selama ini. Aku nggak tahu karuniaku, makanya aku nggak melayani. Atau dia berpikir, aku merasa aku nggak punya karunia apa-apa. Aku nggak bisa main musik, aku nggak bisa nyanyi, aku nggak bisa apa-apa, makanya aku nggak melayani, duduk diam aja sebagai penonton yang aktif. Merasa nggak punya karunia apa-apa. Nah, itu kesalahan pemahaman yang pertama. Yang kedua, yang mungkin kita bisa lihat dan nanti akan terurai di dalam nanti akan penguraian selanjutnya tentang kebenaran yang Paulus mau tahu. Yang kedua adalah saling iri, begitu, dan membandingkan karunia orang lain. Jadi iri, duh kenapa dia kok bisa ini ya? Aduh kenapa dia terus yang tampil ya? Kenapa terus dia terus yang nyanyi ya? Kenapa dia terus yang main musik ya? Atau kadang membandingkan, wah dia mah sama dia hebatan dia, gitu. Ngapain dia tampil lagi? Mah itu mah karunianya kalah sama itu, harusnya dia aja yang melayani, begitu. Saling membandingkan dan iri, begitu. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, menuntut orang lain untuk bisa melakukan hal yang sama dengan dirinya. Karena aku bisa nyanyi, makanya nuntut orang lain bisa nyanyi. Begini loh suaranya, begini loh vokalnya, masa begini aja nggak bisa sih, cuma buka mulut doang? Nggak bisa. Jadi kita menuntut orang lain untuk bisa melakukan hal yang sama seperti kita. Masa begini aja nggak bisa, kebangetan. Kamu tuh perempuan apa laki-laki? Nah begitu kan. Merasa harusnya semua orang bisa nih, karena aku hebat dalam hal ini. Dan kita pun menuntut orang lain dan jengkel atau tidak sabar ketika kita tahu orang lain kok nggak bisa melakukan hal yang sama. Kesalahan yang berikutnya, memisah-misahkan atau menganggap ada karunia yang hebat dan ada karunia yang rendahan. Tentu yang berdiri atas mimbar ini yang hebat, dan yang di dapur itu yang rendahan. Yang bersih-bersih itu rendahan punya, semua orang bisa. Nah, ini pandangan yang salah begitu. Dan nanti kita akan lihat bagaimana Paulus tegur begitu ya. Dan Paulus mengatakan, tidak ada karunia, itu manusia yang membeda-bedakan. Makanya itu manusia yang tidak benar, pemikirannya tidak benar, kacau, sehingga mempengaruhi kondisi di gereja, akhirnya kacau balau. Karena pemikirannya salah, akhirnya mempengaruhi perilakunya, memperlakukan orang lain, tidak beres juga. Jadi ini salah satu pemahaman yang salah, menganggap ada karunia-karunia yang hebat dan menganggap ada karunia-karunia yang rendahan. Makanya karunia-karunia yang hebatnya berusaha dikejar, tapi yang rendahan ini berusaha untuk dihindari. Yang berikutnya, pemikiran yang salah tentang karunia, ngotot untuk melayani di area di mana dia jelas-jelas tidak punya kemampuan untuk itu. Begitu. Karena merasa dari tadi itu, oh singer tuh hebat, ngotot sekali mau jadi singer. Padahal kalau menurut orang lain, tepuk tangan aja males loh, gitu. Jangan kan nyanyi, tepuk tangan aja males, ngerti maksudnya ya? Loh, tapi dia ngotot sekali harus jadi singer dan merasa kecewa, patah hati. Kenapa kok gereja tidak berikan kesempatan aku untuk jadi singer, begitu? Merasa nggak puas, ini gereja kenapa kok tidak berikan kesempatan untuk aku melayani, begitu. Padahal dia jelas-jelas tidak ada karunia untuk itu, tidak ada kemampuan untuk itu. Nah ini juga pandangan yang salah. Nah yang berikutnya adalah maunya dilayani dan enggan untuk melayani orang lain. Menuntut orang lain untuk melayani dan enggan untuk bangun dan melayani orang lain. Jadi ini pandangan-pandangan yang saat itu terjadi di Korintus. Dan saya yakin pandangan-pandangan yang salah ini juga banyak terjadi, khususnya juga termasuk, bukan khususnya, termasuk juga dalam jemaat GAII. Nah sekarang kita lihat Paulus bilang apa? Aku mau saudara-saudara supaya kamu tahu kebenarannya. Sekarang bicara soal karunia rohani, apa kebenaran yang Paulus mau kita tahu? Yang Paulus mau kita koreksi pemikiran yang salah dan memperbaiki perilaku yang salah selama ini akibat pemikiran yang salah. Yang pertama, kita lihat ayat yang ke-7. Tetapi kepada tiap-tiap
kepentingan bersama. Dikatakan kepada siapa dikaruniakan pernyataan roh atau karunia rohani? Tiap-tiap orang. Jadi tadi pemikiran yang salah merasa, oh aku tidak punya karunia rohani. Ini Paulus jawab, setiap orang itu punya karunia rohani. Tapi tunggu dulu, setiap orang ini siapa dulu? Bukan seluruh orang yang ada di dunia ini, bukan. Kita lihat ayat 13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang menderita, telah dibaptis, orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Jadi yang dimaksud setiap orang adalah setiap orang yang percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, mengalami kelahiran baru oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus ada dalam hidupnya. Orang-orang ini yang diberikan karunia rohani. Kepada setiap anak-anak Tuhan diberikan karunia rohani. Atau Kisah Rasul 2 ayat 38, nggak usah buka, saya bacakan. Kisah Rasul 2 ayat 38. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi syarat untuk mendapatkan karunia Roh Kudus adalah ketika kita percaya Tuhan, menerima Roh Kudus dalam hidup kita. Setiap orang yang menjadi anak-anak Tuhan pasti punya karunia rohani. Kalau kita berpikir bahwa aku tidak punya karunia rohani, aku tidak bisa apa-apa, itu pemikiran yang sesat, pemikiran yang salah. Dan Alkitab sudah kasih tahu kita. Coba lihat lagi ayat yang ke-11. Ayat 11 ya, tadi udah baca ayat yang ke-7 kan, kepada tiap-tiap orang, ayat 11 hampir sama juga. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang. Ya, jadi setiap orang yang percaya Tuhan, yang sudah dikuduskan oleh Tuhan, yang sudah diselamatkan oleh Yesus atau menjadi anak Tuhan, itu semua punya karunia rohani. Kalau sampai betul-betul ada yang merasa aku tidak punya karunia rohani, mungkin kita perlu koreksi, adakah Yesus dalam hati kita? Jangan semua orang kita berpikir, semua orang Kristen yang ke gereja itu, oh itu anak Tuhan. Belum tentu. Dan jangan menganggap bahwa semua yang dibaptis itu pasti ada Roh Kudus. Belum tentu. Itu baptisan hanya upacara luar. Tapi itu tidak membuktikan bahwa ada Roh Kudus dalam kehidupan seseorang. Tapi kalau kita yakin bahwa aku sudah percaya Tuhan, ada Roh Kudus dalam hidupku, Tuhan pasti memberikan karunia Roh Kudus. Entah itu apapun. Kemudian kembali ke ayat yang ke-7. Kebenaran apa lagi yang Paulus mau untuk jemaat ketahui tentang karunia rohani? Ayat yang ke-7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan orang itu. Kepentingan bersama. Betul nggak? Itu Alkitab saya, kalau Alkitab kalian ngomongnya seperti apa? Kepentingan bersama. Sama ya Alkitabnya ya? Sama ya? Untuk kepentingan bersama. Jadi karunia itu diberikan untuk kepentingan bersama. Ingat ya, Tuhan memberikan karunia tujuannya bukan untuk kebaikan orang itu, bukan untuk keuntungan dia, bukan untuk kehebatan dia, tapi untuk kepentingan yang lain. Jadi karunia dia untuk keuntungan saya, karunia saya bukan untuk keuntungan saya, tapi untuk keuntungan orang lain. Itu prinsip Alkitab. Jadi bersyukurlah kalau kita punya teman-teman dengan karunia yang luar biasa. Karena karunia mereka yang luar biasa itu bukan untuk mereka, tapi untuk kepentinganku. Itu Alkitab yang ngomong seperti itu. Tuhan yang menciptakan dan menetapkan seperti itu. Karunia teman-temanku yang hebat itu dimaksudkan untuk kebaikanku, dimaksudkan untuk kepentinganku, bukan untuk kepentingan mereka. Makanya jangan iri. Bersyukurlah kalau punya teman-teman dengan karunia yang luar biasa. Karena karunia-karunia itu Tuhan tetapkan untuk membantumu, untuk kepentinganmu. Sama seperti kalau misalnya majikan. Majikan kalau punya pembantu yang hebat masaknya, menurut kalian majikan itu akan bahagia dan bangga dan senang dan semakin pembantu yang hebat masak, semakin hebat loh ya. Ada nggak majikannya begini? Wah, dia iri sama pembantunya. Kamu dosa masak, aku aja yang masak. Dia iri begitu loh. Kok pintar pembantuku masak? Dia iri sekali, jadi dia menghalangi pembantunya untuk jangan masak, dia aja yang masak. Atau kalau perlu cari-cari cara supaya dipecat.
begitu. Ada nggak kira-kira seperti itu? Jadi kehebatan pembantu masak itu untuk kepentingan siapa? Majikan yang nikmati, bukan pembantunya yang nikmati. Malah kadang dia masak 7 macam, 9 macam, dia pun malah tidak nafsu makan. Jadi dia tidak menikmati hasil dari kehebatan masaknya. Ya karena mungkin udah enak lah, udah capek, dia pun tidak perlu makan yang mungkin tidak terlalu nafsu makan yang Chinese food atau apa ya, paling sudah makan begitu hebat 7 macam masakan dinikmati oleh keluarga majikan dan teman-temannya. Pembantunya duduk di pojokan dapur makan nasi sambal dengan ikan asin. Padahal dia orang koki yang hebat sekali masaknya. Tapi yang nikmati siapa? Majikannya. Dia sendiri tidak menikmati. Hampir sama konsepnya. Jadi ketika Tuhan memberikan karunia kepada masing-masing orang, itu dimaksudkan untuk kepentingan yang lain, bukan untuk kepentingan saya. Jadi jangan ada seorang pun yang membanggakan diri, wih, aku sekarang bisa main piano. Terus untuk apa? Untuk jualan, untuk bisnis. Oke, siapa yang mau belajar, ayo bayar, begitu. Kalau itu dimaksudkan, itu bukan karunia rohani. Semua karunia rohani tadi saya sudah katakan, dimaksudkan adalah semua kemampuan yang dipakai dalam pelayanan di gereja untuk kepentingan bersama. Tapi ketika dia pakai karunianya, wah hebat, aku sekarang senang, aku bisa nyanyi. Kemudian dengan ini, wah aku bisa jadi terkenal, misalnya bisa buat album, ya kan? Aku bisa buka kursus, orang yang mau datang bisa bayar dan sebagainya. Kalau dia punya motivasi dan akhirnya memakai kemampuannya untuk itu bukan karunia rohani. Tidak ada nilai rohani di dalamnya. Kenapa bukan karunia rohani? Karena tidak ada nilai rohani di dalamnya. Karena dia sudah pakai kemampuannya itu untuk kepentingan pribadi. Jadi segala sesuatu yang dia pakai untuk melayani sesama di dalam gereja, dalam pelayanan di gereja, itu disebut karunia rohani. Makanya kemampuan teman-temanmu itu adalah untuk keuntunganmu. Kemampuan saya bukan untuk kepentingan saya, tapi untuk kepentingan orang lain. Ya, jadi dipakai untuk kepentingan bersama. Makanya Alkitab mengatakan bahwa karunia itu Tuhan berikan kepada setiap orang percaya untuk membangun tubuh Kristus. Coba kita lihat ayat 18. Tetapi Allah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh. Ya, ini kalau kita lihat perikop ini, lihat atas judulnya kan banyak anggota tapi satu tubuh. Jadi Tuhan memberikan penggambaran karunia rohani itu seperti tubuh manusia yang punya banyak organ-organ tubuh, tetapi semuanya dilakukan untuk kepentingan tubuh. Tidak ada tangan melakukan sesuatu untuk kepentingan tangan itu tok. Tidak ada. Semua yang dilakukan oleh mata, tangan, kaki, kepala, telinga, semuanya itu untuk kepentingan tubuh, begitu. Nah, makanya Tuhan bilang berkaitan dengan penggambaran ilustrasi ini ayat 18, tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh. Jadi karunia rohani itu dimaksudkan untuk dipakai dalam tubuh. Tubuh Kristus, kita tahu tubuh Kristus adalah gereja. Tidak ada yang namanya karunia rohani dipakai untuk kepentingan sendiri di luar sana. Tadi yang saya bilang itu, untuk bisnis lah, untuk kepentingan, untuk membanggakan diri, untuk mendapatkan popularitas, untuk nama, itu sudah bukan karunia rohani lagi. Tapi semua karunia rohani yang Tuhan berikan dimaksudkan untuk dipakai di dalam tubuh untuk, kalau kita lihat Efesus pasal yang keempat, pembangunan tubuh Kristus. Begitu, ya. Untuk kepentingan bersama ini maksudnya apa? Untuk pembangunan tubuh Kristus. Ketika kita udah percaya Tuhan, kita sudah ngerti, sampai pada saat nanti kita meninggalkan dunia ini, itu kan kita melewati suatu hidup, dia dibilang proses pengudusan untuk kita terus semakin serupa dengan Kristus, begitu kan? Ada begitu banyak pencobaan, ada begitu banyak karakter-karakter yang perlu diubah. Kita tahu ketika kita percaya Tuhan, tidak otomatis saat itu juga langsung kita jadi sempurna. Kita semua melewati suatu proses, dan itu proses seumur hidup, begitu. Nah, untuk melewati semua proses ini kita tidak bisa sendiri. Makanya Tuhan menciptakan komunitas atau suatu tubuh untuk bersama-sama dalam kita melewati proses di dunia ini, sehingga kita bisa mencapai kesempurnaan. Termasuk Tuhan juga mau memakai komunitas untuk menjadi berkat bagi orang lain. Nah, makanya Tuhan memberikan karunia untuk dia saling melayani. Kalau misalnya semua karunianya main musik, pintar semua main musik,
Terus siapa yang doa? Semua pintar, suaranya hebat sekali, tapi tidak ada satupun yang punya karunia menasihati. Dan kita tahu kita butuh dinasihati. Kadang kita lemah, kadang kita jatuh dalam dosa, kadang kita salah jalan, kadang kita salah ambil keputusan, kadang kita tidak mentaati Tuhan. Kita butuh orang untuk menasihati kita. Tapi dalam gereja tidak ada satupun yang punya karunia menasihati. Tapi semua pintar nyanyi. Lihat ya. Jadi Tuhan kasih masing-masing suatu tempat dalam tubuh. Jadi kalau menurut ilustrasi nanti kita akan bisa baca, ada yang jadi tangan, ada yang jadi mata, ada yang jadi mulut, ada yang jadi kaki. Semuanya dimaksudkan untuk apa? Supaya tubuh ini yang dilengkapi dengan organ-organ yang sempurna bisa bergerak dengan bebas sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi Tuhan memaksudkan semua karunia ini untuk kepentingan bersama, untuk pembangunan tubuh Kristus. Yang berikutnya, ayat 4 sampai ayat yang ke-10. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi yang memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi yang berikutnya yang kita perlu tahu adalah ada bermacam-macam karunia. Ada bermacam-macam, seperti yang tadi saya sebutkan, ada tangan, mata, kaki, telinga, mulut, bermacam-macam yang berbeda-beda. Kenapa harus berbeda-beda? Kalau Tuhan ciptakan semua organ ini kayak tangan bentuknya, bagaimana? Kita tidak bisa lihat, kita tidak bisa makan. Kenapa ada mulut? Supaya kita bisa makan, bisa berbicara. Kenapa ada tangan? Supaya kita bisa bergerak, mengambil barang, melakukan sesuatu dengan tangan. Kenapa ada kaki? Supaya kita bisa berjalan dari tempat ke tempat yang lain. Jadi Tuhan beri secara berbeda untuk kepentingan dan kebaikan bersama, untuk pertumbuhan dan kemajuan tubuh Kristus. Bukan untuk saling iri, bukan untuk saling dibandingkan dengan yang lain, atau bukan untuk saling menuntut. Kenapa saya bisa, kenapa kamu kok gak bisa? Loh, memang Tuhan kasih berbeda-beda. Bagaimana mungkin kita bisa marah kepada tangan kita? Kenapa kamu gak bisa lihat sih? Hei, konyol kan? Kalau kita lihat konyol kan? Tapi seringkali itu yang terjadi dalam jemaat. Kita menuntut dan marah pada orang lain. Kenapa dia tidak bisa melakukan sesuatu itu seperti yang kita mau? Atau kita iri dan membandingkan. Saya tidak bisa nyanyi, saya tidak punya karunia nyanyi. Menurut saudara saya dengan Eli hebat mana? Jangan jawab dulu. Ketika kalian menjawab, ketika saya bertanya itu sama seperti bertanya, tangan dengan kaki hebat mana? Sama hebat. Tangan dengan kaki hebat mana? Makanya jangan bertanya dan jangan membandingkan. Tapi seringkali itu terjadi dalam jemaat Tuhan. Kita sering membandingkan, oh dia lebih hebat dari ini, itu lebih hebat dari ini. Oh dia, ya udahlah, jangan dipakai lah, dia tidak bisa apa-apa. Ini aja dia semua bisa. Jangan membandingkan, jangan bertanya. Karunia dimaksudkan diberikan bukan untuk diperbandingkan. Karunia diberikan bukan maksud untuk saling iri, tapi karunia diberikan untuk kepentingan bersama. Jadi tidak pernah ada cerita kaki iri sama tangan, atau tangan iri sama kaki, atau telinga iri sama mata. Kenapa kok kamu yang lihat terus sih? Aku tidak bisa lihat apa-apa. Tidak ada ceritanya itu. Makanya Tuhan kasih penggambaran yang luar biasa hebat sekali supaya jemaat itu ngerti, begitu loh. Dan bisa mengerti, punya pemahaman yang benar, dan tahu bagaimana menempatkan dirinya dalam tubuh Kristus, dan bagaimana menyikapi, bersikap pada orang lain. Karena kalau udah nanti akibatnya ada, ya Paulus pun juga sebut di sini. Nah, jadi itu yang berikutnya. Ada banyak karunia, terima itu sebagai suatu ucapan syukur. Wah, luar biasa, dia bisa ini, dia bisa itu, dia bisa ini, dia bisa itu. Wah, aku gak bisa ini, gak
Nah ini yang berikutnya. Karunia itu, kebenaran yang berikutnya, karunia itu pemberian dari Allah. Jadi bukan usaha kita atau kehebatan kita. Makanya jangan pernah bilang Nelly itu hebat. Dia pintar nyanyi bukan karena dia hebat, tapi karena Tuhan yang memberikan karunia itu yang hebat. Tapi bukan berarti Nelly tidak berusaha. Dia berusaha untuk mengembangkan karunia itu. Itu adalah PR, tanggung jawab yang Tuhan mau dia lakukan. Tapi seringkali kan kita sulit melihat Tuhan. Ketika kita melihat seorang yang hebat, kita tidak lihatnya Tuhan. Kita lihatnya, orang itu hebat sekali ya, dia bisa ini, bisa itu, hebat dia. Tapi mata kita tidak bisa melihat jauh ke atas bahwa ada Tuhan yang berikan karunia itu ke dia. Dan seringkali kita pun juga terjebak. Orang yang punya karunia luar biasa terjebak. Aku hebat ya. Terjebak dengan kesombongan rohani. Tidak melihat bahwa kenapa aku bisa ini, kenapa aku bisa diberkati Tuhan dengan luar biasa. Bukan karena hebatku, tapi karena Tuhan yang memberikan karunia itu ke aku. Jangan terlalu iri dengan orang yang punya karunia banyak. Ingat, semakin banyak diberi, semakin banyak yang dituntut oleh Tuhan. Tanggung jawabmu itu besar. Semakin Tuhan memberikan banyak karunia kepadamu, Tuhan menuntut tanggung jawab yang semakin besar. Karena kalau enggak, Tuhan akan berikan karunia itu kepada orang lain. Ingat perumpamaan 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta kan? Tuhan bisa ambil karunia. Makanya juga jangan ada yang merasa, Tuhan kasih aku karunia, kamu udah mau ini, ya udah aku udah melayani. Ngambek-ngambek begitu kan ceritanya. Tuhan bisa ambil itu karunia. Karena karunia dari Tuhan, pemberian dari Tuhan. Setiap karunia itu berbeda dan itu pemberian dari Allah. Ya kan, tadi kita lihat berkali-kali diberikan oleh Roh, diberikan kepada yang satu Roh memberikan, kepada yang satu Roh memberikan. Jadi itu karunia diberikan oleh Roh Kudus. Bukan kita yang cari. Makanya jangan doa puasa untuk supaya bisa main musik. Doa puasa minta-minta, Tuhan kasih aku karunia musik. Itu karunia Tuhan yang kasih untuk kepentingan bersama. Ada orang sampai nangis-nangis, jerit-jerit minta karunia tertentu. Nanti kita akan lihat Tuhan kasih sesuai dengan apa. Kenapa orang itu karunia ini, aku kok ini sih? Apa sih Tuhan punya pertimbangan? Ayat 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi bukan gereja yang atur kalian punya karunia rohani. Saya tidak punya kemampuan untuk itu. Karunia ibu ini ya, kamu karuniamu ini ya, mbak karuniamu ini enggak. Mungkin saya bisa membantu kalian untuk mengenali karunia kalian. Tapi karunia kalian bukan gereja yang memberikan, bukan hamba Tuhan yang memberikan, tapi itu diberikan oleh Tuhan. Kenapa Tuhan kok kasih orang ini kok ini? Nggak tahu. Suka-sukanya Tuhan, sesuai dengan hikmatnya, sesuai dengan kebesaran dan kemurahannya. Ia tahu aku mau memberikan ini kepada orang ini, aku mau mempercayakan karunia ini kepada orang ini. Itu kita tidak bisa pertanyakan, tidak ada jawaban. Itu berdasarkan hikmat Tuhan dan kebaikan hatinya yang memberikan karunia kepada kita yang tidak layak, makanya disebut karunia. Tidak ada seorang pun yang layak menerima itu. Tapi Tuhan mau mempercayakan pembangunan tubuh Kristus kepada kita-kita yang berdosa dan lemah ini loh. Makanya itu disebut karunia Roh. Tuhan hanya mau kita setia melakukan karunia kita. Tuhan tidak menuntut berapa banyak yang kita bisa perbuat untuk Tuhan. Tuhan hanya mau kita setia. Dan biarkan Tuhan yang menentukan. Mungkin Tuhan akan menambahkan karunia-karunia lain untuk kita bisa kembangkan dan kita bisa pakai untuk pembangunan tubuh Kristus. Itu Tuhan punya rencana. Yang berikutnya, ayat 18. Kembali ayat 18. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Kemudian ayat 21 dan 22. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang tampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Ayat 26. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Jadi kebenaran yang lain yang Paulus mau untuk umat ketahui adalah tidak ada pembagian karunia atau pelayanan yang hebat dengan yang rendah, yang mulia dengan yang hina, yang berkelas dengan yang tidak berkelas. Tidak ada. Bahkan dikatakan yang tampaknya dalam anggota tubuh kita yang paling tidak dibutuhkan atau yang paling hina, justru itu yang paling penting. Semua
sudah berikan bagian tertentu dalam tubuh, itu Tuhan yang beri. Jadi kalau kita sudah punya pemikiran selama ini, oh ini karunia yang hebat nih, oh ini karunia yang tidak ada artinya, itu pemikiran yang salah, yang sesat. Kita ubah sesuai dengan kebenaran yang kita dengar hari ini, kita ubah, karena pemikiran itu bisa menghancurkan gereja Tuhan. Ketika kita iri dengan orang lain, kita marah dengan orang lain, pemikiran yang tidak benar tentang karunia dan bagaimana kita menempatkan diri kita serta bagaimana kita melihat orang lain, itu bisa menyebabkan perpecahan dalam gereja. Jadi Tuhan bilang tidak ada itu yang namanya kelas bawah, kelas atas, hina, rendah, mulia dan sebagainya. Tidak ada. Semua Tuhan pakai, berikan untuk kepentingan bersama, untuk pembangunan tubuh Kristus. Berapa banyak di antara kita yang orang-orang Kristen yang menyebabkan tubuh atau anggota itu menderita. Kenapa? Karena mereka tidak mau melayani. Mereka hanya duduk diam sebagai pengamat, kadang kritik-kritik sana sini gitu. Tapi dia tidak mau bergerak untuk melayani, dan tubuh yang lain semua menderita. Kebayang nggak kalau misalnya mah kita ngambek? Siapa yang pernah sakit mah? Rasanya seperti apa itu? Saya juga punya sakit mah. Wih, padahal ini kan tidak kelihatan. Kita tidak pernah rawat mah kita merawatnya muka, rambut, kaki, tangan. Bagaimana kita mau rawat mah kita? Kita tidak rawat itu. Tapi ketika dia sakit, muka yang cantik pun kelihatan lemas. Muka yang kita pakai kosmetik yang mahal pun juga kelihatan lemas. Tangan kaki yang cantik pun, kuku-kukunya kita ini juga lemas, tidak bisa bergerak apa-apa. Jadi ketika ada satu anggota yang tidak mau bergerak, istilahnya ngambek, itu semua tubuh menderita. Tapi jangan pakai alasan ini untuk kemudian ada anggota yang tidak dewasa rohani, kemudian ngambek, kapok, biarkan semua menderita. Aku dapat pelayanan, gitu ya. Ada kan yang tidak dewasa rohani dan ngambek karena hal-hal tertentu. Aku tidak dewasa, aku tidak pelayanan supaya semua menderita. Jadi dia mau balas dendam. Ingat, untuk pemikiran seperti ini, Tuhan yang adalah kepala, dia yang berkuasa atas tubuh itu dan yang akan memelihara tubuh itu. Jadi keberlangsungan tubuh itu, rencana Tuhan yang mulia tidak akan pernah digagalkan oleh satu jemaat yang tidak dewasa rohani dan yang ngambek. Tidak bisa. Bahkan Tuhan bisa ambil karunia-Nya dan berikan kepada orang lain. Untuk mereka yang punya pemikiran seperti ini. Jadi harap lain kali tidak ada orang yang punya pemikiran seperti ini. Ya. Jadi jangan kita merasa sombong, kemudian merasa, oh sekarang butuh aku kan, oke sekarang aku ngambek, biar semua menderita, begitu. Ya. Itu pemikiran yang salah dan itu bukan yang Tuhan mau untuk dimiliki oleh orang percaya. Kemudian yang berikutnya adalah semua orang yang diberi karunia harus melayani, harus, tidak ada excuse, tidak ada alasan untuk tidak melayani. Saya baca dari 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Ini ya, 1 Petrus 4 ayat 10. Kita melayani orang, bagaimana cara kita melayani orang? 1 Petrus 4 ayat 10 udah kasih tahu kita. Layanilah sesuai dengan karunia yang engkau peroleh. Makanya gereja berusaha untuk mengembangkan karunia masing-masing jemaat dan memberikan kesempatan masing-masing jemaat sesuai dengan karunia-nya untuk melayani. Meskipun mungkin hamba Tuhan tidak sempurna untuk menilai dan sebagainya, tapi tetap berusaha untuk mengembangkan dan setiap jemaat bisa mengerti karunia-nya dan mengembangkan sesuai dengan karunia-nya masing-masing di mana dia bisa melayani. Ada yang mungkin dulu, ya ada yang pernah ngambek karena merasa, wih, kok aku udah dipakai gereja sebagai WL, ngambek akhirnya pindah gereja, merasa aku mau cari gereja di mana ada gereja yang mau pakai aku, begitu kan? Karena gereja tidak pakai aku. Ada orang-orang yang berpikir seperti itu, padahal jadi dianggapnya pelayanan seperti kebersihan, pelayanan seperti berdoa, itu bukan pelayanan. Pelayanan adalah ketika aku bisa berdiri di sini menjadi WL. Jadi ketika aku sudah bisa melayani sebagai WL, aku sudah dikasih kesempatan melayani sebagai WL, yang lain itu bukan pelayanan. Begitu. Dan itu dianggapnya mungkin kelas bawah. Makanya ada yang marah dan ingin mencari tempat di mana bisa menghargai dia dan memberikan kesempatan sebagai WL. Jadi ingat bahwa setiap orang harus melayani sesuai dengan karunia-nya. Kita harus ngerti karunia kita apa. Jangan ngotot dengan hal yang kita tidak punya. Layani sesuai dengan karunia. Kenali karunia kita apa. Segala hal yang bisa kita perbuat untuk kebaikan
kepentingan bersama dalam gereja, itu karuniamu. Semua hal. Ada orang yang bilang, saya tidak bisa apa-apa bu. Kemudian tak telusuri, ayo ngomong sama saya. Apa yang kamu tidak bisa? Saya mau tahu. Kamu bisa jalan? Bisa. Kamu bisa masak nggak? Lumayan bu, motong-motong sayur apa-apa bisa, meskipun mungkin bukan begitu enak, tapi bisa. Kamu bisa berdoa nggak? Kalau berdoa pribadi dengan beberapa orang bisa, tapi kalau di muka umum mungkin masih malu, tapi bisa berdoa. Bisa kira-kira ketik, kan ada WA, ada HP, suka ketik-ketik apa, jadi bisa ketik-ketik. Harusnya bisa. Banyak komputer kan belum pernah, tapi HP kan sering. Harusnya bisa, tidak masalah, bisa ketik-ketik begitu loh. Bisa bersih-bersih kan? Ya bisa lah bu, cuma majikan tiap hari ya bersih-bersih. Bikin piring apa ya bisa begitu. Jadi kamu bisanya tuh sebenarnya banyak loh yang kamu bisa. Kenapa tadi bilang tidak bisa apa-apa? Jadi yang kamu maksud tidak bisa apa-apa itu yang mana? Jadi saya yang dimaksud tuh, saya tuh tidak bisa jadi WR, saya tidak bisa main musik, itu nggak dimaksud seringkali. Tapi ketika ditelusuri yang dia bisa lakukan dalam pelayanan di gereja untuk kepentingan bersama, itu sebetulnya banyak kalau ditelusuri. Jadi tidak ada alasan untuk kita bilang saya tidak punya karunia. Setiap orang yang dipanggil Tuhan menjadi anaknya, dia harus melayani. Matius 10 ayat 8b. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Karunia, sekali lagi karunia dimaksudkan Tuhan diberikan kepadamu bukan supaya untuk menimbun kekayaan. Karunia diberikan Tuhan kepadamu dimaksudkan bukan untuk mencari popularitas, tapi untuk diberikan kepada orang lain. Tuhan berikan aku karunia ini supaya aku bisa pakai karunia itu, aku berikan kepada orang lain. Kita sudah terima dengan cuma-cuma, berikan pula dengan cuma-cuma. Jadi jangan hanya duduk diam di gereja menunggu surga turun, atau menunggu Tuhan jemput kembali yang kedua kalinya, Tuhan datang kembali yang kedua kalinya, dan kita tidak mau melakukan apa-apa. Seringkali kita lebih suka dilayani daripada melayani. Begini, untuk orang Kristen yang bayi rohani, ya, jadi orang Kristen itu ada tahapan kan, seperti seorang anak ada bayi, jadi anak, remaja, dewasa, gitu kan. Dalam rohani pun nggak sama. Ada yang namanya bayi rohani, ada yang anak-anak rohani, ada yang remaja rohani, ada yang dewasa rohani. Ada tahapannya. Kalau seorang itu terus di anak-anak, dia tidak bertumbuh, dia mengalami masalah cacat, ada masalah fisik, penyakit dan sebagainya. Kalau dia tidak bertumbuh, ya kan? Dalam rohani pun juga sama. Kalau seseorang ini tidak bertumbuh, dia ada penyakit, ada masalah rohani. Jadi yang diharapkan adalah dalam kerohanian itu Tuhan juga mau kita dari bayi rohani pertama kali kenal Tuhan, kita terus belajar firman Tuhan, jadikan anak rohani, terus belajar firman Tuhan, terus belajar mentaati Tuhan, kita jadi remaja rohani, terus belajar mentaati Tuhan, sehingga kita menjadi dewasa rohani. Untuk yang kanak-kanak atau bayi rohani, dia hanya mau dilayani, tidak bisa melayani, tidak apa-apa karena memang seperti itu. Bagaimana mungkin bayi nangis kemudian bilang, ambil jadi susunya itu ada di samping botolnya. Untuk anak umur 2 bulan kita suruh gitu. Kita yang konyol, ya kan? Kita pasti ambilin, kita suapin minumnya begitu. Kita yang melayani, dia hanya bisa dilayani karena dia masih belum bisa bertumbuh untuk bisa melayani orang lain. Tapi ketika dia sudah menjadi anak-anak, dia sudah mulai bisa melayani dirinya sendiri. Ayo sepatu bereskan sendiri, tidak perlu bereskan orang lain, belum bisa melayani orang lain. Diri sendiri, layani dulu. Sepatu bereskan sendiri. Ayo udah makan, kalau di dapur piringnya. Itu anak-anak. Tapi kalau ketika dia sudah remaja, apalagi sudah dewasa, harusnya dia melayani. Ya kalian jangan pikirkan, oh bos saya tuh minum aja minta diambilin, itu lain perkara. Itu hal lain lah, bos itu lain. Saya tidak bicara soal itu begitu. Tapi punya orang dewasa, dia harusnya bergerak melayani, begitu loh. Dia yang masak, dia yang nyiapin anak pakaian, dia yang ini dan sebagainya. Kita enggak suruh orang untuk melayani kita, begitu loh. Pada umumnya seperti itu. Nah dalam kerohanian juga sama. Kalau kita masih di tahap secara rohani minta dilayani, kita mengerti kita masih ada di tahapan mana. Mungkin bayi, mungkin anak-anak rohani. Dan lihat, kita udah jadi orang Kristen berapa tahun? 10 tahun bu, ternyata aku masih di anak-anak. Pantas nggak bu ya? Jawab sendiri. Saya 30 tahun bu jadi Kristen tapi saya masih remaja. Pantas nggak bu? Jawab sendiri. Kita tidak akan pernah bisa bertumbuh dan mengalami karya Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Karena melayani itu adalah kodrat, ingat ya. Melayani itu kodrat, bukan
pilihan. Tidak ada pilihan bagi orang Kristen untuk melayani apa tidak. Tidak ada. Kodrat, sama seperti ikan. Oke, kamu boleh pilih, kamu mau manjat atau berenang, itu pilihanmu. Kita ngomong sama ikan, pilihanmu loh, kamu mau apa sekarang aja cepat. Kamu berenang atau manjat di pohon, pilihanmu. Tidak bisa ikan dikasih pilihan, kodratnya di dalam air. Jadi orang Kristen tidak ada pilihan. Kamu melayani apa tidak? Tidak ada pilihan seperti itu untuk orang Kristen yang sudah percaya Yesus. Karena itu kodrat. Kalau kita tidak melayani, kita tidak akan berfungsi. Ikan kalau kita sudah ambil dari air, dia sudah mulai kelepek-kelepek, dia tidak bisa berfungsi. Tidak lama-lama terus kemudian dia mati. Ikan kodratnya ada dalam air, baru dia bisa berfungsi dengan baik, baru dia bisa bertelur, dia bisa beranak di situ, dia bisa berenang dengan bebas, dengan gembira, menikmati. Itu kodratnya. Jadi kodrat kita sebagai orang yang percaya Tuhan, anak Tuhan adalah melayani, dan melayani itu bukan pilihan. Boleh memang kalian memilih untuk tidak melayani, tapi kalian tidak akan bisa berfungsi dengan baik. Sama seperti ikan, aku memilih untuk di darat, tadi tidak mau di air. Silakan. Mati. Tapi dia akan mati, dia tidak akan bisa berfungsi. Jadi bagi orang Kristen yang tidak melayani, dia tidak akan berfungsi. Dia tidak akan bahagia. Dia tidak akan menemukan makna hidupnya. Karena memang kodratnya adalah ketika dia dipanggil percaya Yesus, dia harus melayani. Tapi untuk orang yang tidak menikmati melayani dan sama sekali tidak ada hati untuk melayani, perlu dipertanyakan, adakah Yesus dalam hatimu? Karena setiap orang yang punya Yesus dalam hatinya, ada Roh Kudus, pasti ada gerakan dan kerinduan untuk melayani. Karena memang itu kodratnya. Sama seperti ikan, dia tidak akan bisa tahan lama di luar air. Dia bisa berada di luar air, tapi hanya sebentar, beberapa detik. Tapi dia tahu dia tidak akan bahagia, dia akan mati, dia tidak akan berfungsi, dan dia harus segera kembali ke air, baru dia bisa berfungsi dengan baik. Apa yang membuat kita, menghalangi kita tidak mau melayani selama ini? Usiakah? Masa lalukah? Pendidikankah? Kelemahan dirikah? Abraham itu seorang yang sangat tua dan lanjut umurnya, tapi dia mau dipakai Tuhan melayani. Yusuf adalah seorang yang pernah menjadi korban kejahatan saudara-saudaranya dan majikannya, tapi dia dipakai Tuhan untuk melayani. Musa adalah orang yang penuh kelemahan, dia nggak bisa ngomong. Kalau ngomong terbata-bata, tapi dia dipakai Tuhan untuk melayani, dan dia mau dipakai Tuhan melayani. Dan bagaimana dengan Rahab, seorang pelacur, punya masa lalu yang kelam, tapi dia mau dipakai Tuhan melayani dan menyelamatkan orang Israel. Bagaimana dengan Naomi, seorang janda, tidak ada suami, tidak ada anak, semua mati, tapi dia mau dipakai Tuhan untuk melayani dan membawa menantunya percaya Tuhan. Bagaimana dengan Petrus, seorang yang temperamental, seorang yang ngomong besar, tapi dia pun dipakai Tuhan untuk melayani. Bagaimana dengan Paulus yang punya ambisi ingin membunuh semua orang-orang Kristen, punya masa lalu mengkhianati Tuhan, tapi ketika dia bertobat dipakai Tuhan, dia pun melayani Tuhan dengan luar biasa. Ada begitu banyak. Bagaimana dengan yang lain? Timotius yang begitu mudah sekali dan tidak punya pengalaman dalam pelayanan, tapi Tuhan pakai dia pun dengan luar biasa. Bagaimana dengan perempuan Samaria yang punya suami 5 kumpul kebo, tapi dia pun mau dipakai Tuhan untuk melayani? Apa yang menghalangi saudara tidak mau melayani? Apa yang menghalangi saudara untuk tetap duduk diam dan jadi pengamat, tidak mau bergerak untuk melayani dan membangun tubuh Kristus? Coba kita buka Efesus 4 ayat 16. Ini ayat yang luar biasa sekali. Sudah dapat ya? Saya bacakan. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Jadi tubuh itu bisa bertumbuh karena semua anggotanya menjadi satu, terus kemudian karena pelayanan semua bagiannya, ya enggak? Ya, yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Jadi maksudnya setiap bagiannya itu melayani sesuai dengan karunia-Nya, sesuai dengan perannya, sesuai dengan fungsinya, dan tubuh itu diikat jadi satu, menjadi satu dan bertumbuh. Jadi jangan harapkan tubuh Kristus bertumbuh kalau anggotanya tidak mau melayani. Jangan harapkan tubuh Kristus bisa bertumbuh dan kita masing-masing bisa bertumbuh secara rohani kalau kita hanya memilih untuk diam dalam fase kanak-kanak rohani atau bayi rohani dan tidak mau bergerak menjadi remaja, atau kemudian
dia menjadi dewasa rohani. Jadi tubuh itu bisa bertumbuh ketika seluruh anggotanya sesuai dengan karunia-Nya masing-masing, mereka melayani. Dan ini kebenaran yang Paulus mau untuk diketahui oleh jemaat. Kemudian kebenaran yang lain, kembali ke 1 Korintus pasal yang ke-12. Bagaimana solusi menyikapi perbedaan karunia? Tadi kan sudah dikatakan toh, ada perbedaan karunia. Ada orang-orang khususnya yang tidak dewasa rohani yang membeda-bedakan karunia. Oh, ini karunia yang hebat, ini yang hina. Ini yang luar biasa, itu karunia yang rendahan. Ya, itu orang-orang yang tidak dewasa rohani yang membeda-bedakan karunia seperti itu. Tapi tetap Paulus memberikan solusi. Bagaimana menyikapi perbedaan karunia-karunia rohani ini supaya tidak menimbulkan perpecahan dalam jemaat. Ya, karena perbedaan ini bisa menimbulkan perpecahan. Tadi saya sudah katakan. Dan itu juga yang terjadi di Korintus. Bahkan hamba Tuhan pun mereka beda-bedakan. Oh, Paulus lebih hebat, oh Paulus lebih hebat, Paulus tidak bisa ini. Begitu. Akhirnya timbul perpecahan, jemaat tidak bisa bertumbuh, itu gereja menjadi kacau. Nah, jadi Paulus bilang, bagaimana untuk menghindari? Karena bagaimanapun itu adalah kehendak Tuhan memberikan orang sesuai dengan isi hati Tuhan, keinginan Tuhan. Ada yang diberikan ini, ada yang ini. Tapi pandangan kita sebagai manusia yang tidak dewasa rohani, kita melihat itu ada pelayanan yang hebat, ada pelayanan yang tidak hebat. Ayat 23-26. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang, menurut pemandangan kita ya. Jadi bukan menurut Tuhan. Tuhan tidak pernah membedakan. Di dalam pandangan Tuhan tidak ada beda. Tapi yang menurut pemandangan kita, jadi ini manusia tidak dewasa rohani yang berpikir seperti ini. Yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Jadi ini solusi yang diberikan, saling menghormati dan memperhatikan. Yang pertama solusinya saling menghormati, dan yang kedua saling memperhatikan. Tapi justru berikan penghormatan yang lebih dan perhatian yang lebih, bukan kepada mereka yang menurut pandangan kalian hebat yang mungkin di atas mimbar, tapi yang justru kepada mereka yang tidak kelihatan pelayanannya di belakang sana. Supaya tidak terjadi perpecahan, karena semua tahu, semua itu penting, semua itu berharga. Tapi seringkali kita itu untuk mereka yang pelayanan nyapu misalnya gitu ya, kadang kita merasa itu justru kadang memperlakukan mereka seperti pembantu gitu ya. Hei, kurang bersih ini loh, hei. Itu loh, belum diambil sampahnya itu loh. Begitu ya. Kalau misalnya kita dilakukan seperti itu oleh majikan, kita sendiri rasanya gimana? Memang kita membantu nih. Itu loh sampahnya tidak bersih, itu loh masa tidak kelihatan sih kamu? Kita sendiri rasa apa? Tapi kalau majikan pas kita nyapu atau ngepel pas majikan ada di sana, terus majikan angkat kaki, aduh makasih, udah bersihin rumahku, makasih ya, begitu. Gimana hati kita? Jadi seringkali kita mungkin tanpa sadar memperlakukan orang yang melayani, yang bagi pandangan kita itu pelayanan yang mungkin tidak berarti, kita memperlakukannya secara kasar. Kita kurang memberikan penghargaan. Padahal ketika kita ada di posisi itu, kita pun juga sakit hati. Kalau majikan ngomong kasar ke kita, begitu. Siapa sih yang nyapu ini tadi kok udah bersih? Ya ampun, nyapu begini aja udah bersih. Ini yang kita perlu belajar ya. Alkitab juga bilang yang paling penting nih, ayat 3, pasal 13. Nah ini. Pasal 13 itu bicara soal kasih. Ayat 1 aja. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergerincing. Jadi ayat pasal 13 bicara seperti ini. Sekalipun kamu punya semua karunia yang hebat di mata manusia, bisa bahasa malaikat, bisa menyembuhkan, membangkitkan orang mati, semua karunia yang hebat, tapi tanpa kasih, semua itu percuma, tidak ada nilainya. Jadi makanya pasal 13 kalau di tengah-tengah, kemudian pasal 14 bilang lagi, sekali lagi kita bicara soal karunia roh. Jadi semua pendorong pelayanan kita, karunia kita adalah karena kasih. Yesus karena kasihnya kepada kita, dia memberikan karunia tidak layak kita terima. Dan Tuhan mau karena kasih kita kepada Yesus dan kasih kita kepada sesama, kita memberikan dan melayani sesuai dengan karunia yang kita punya. Itu baru pelayanan yang berarti. Tapi bagaimana kita bisa mengembangkan kasih atau hati kita? Banyak orang yang melayani tanpa hati. Oh, karena
melayani hari ini? Oh, karena klotok makanya ke gereja dan ditelepon hari ini pelayanan makanya ke gereja. Kalau enggak ya enggak ke gereja. Kalau enggak ya datang terlambat. Pas pelayanan datang pagi, bisa datang pagi. Jadi melayani karena tugas, karena panggilan ketua, karena klotok, karena kan foto bareng di sini. Saya tuh dimasukkan di Facebook. Tapi tidak ada hati. Padahal yang paling penting adalah kebenaran yang harus kita tahu. Layanilah dan pakai karuniamu itu didasarkan oleh kasih. Itu baru berharga dan itu yang baru bisa menumbuhkan tubuh. Itu yang baru bisa memberkati orang lain. Dan bagaimana kita mengembangkan kasih? Bagaimana kita mengembangkan hati yang mau melayani? Belajarlah dari melayani dari hal-hal yang kecil dan tidak berarti. Banyak orang mau menjadi pemimpin, tapi siapa yang mau jadi pelayan? Kalau kita boleh memilih, banyak orang yang mau berdiri di sini jadi WL dan singer, tapi tidak ada yang mau jongkok di sana cuci piring. Kalau kita boleh memilih, kalau kita boleh memilih karunia kita, banyak orang yang mau duduk di sini main musik dan tidak nyapu dan tidak pegang sapu. Pegangnya alat musik bukan pegang sapu. Belajarlah untuk melakukan hal yang kecil dan tidak berarti untuk pandangan manusia. Itu yang Yesus lakukan ketika dia ada di bumi ini. Yesus melakukan pelayanan yang kecil yang justru dihindari oleh orang. Seperti apa? Dia membungkuk, menyuci kaki para muridnya. Para muridnya pun kaget dan mereka sontak menarik kaki mereka. Tidak layak Tuhan, kenapa engkau harus mencuci kakiku? Tapi dia memberikan teladan menjadi seorang pelayan hamba yang punya hati dan kasih itu seperti ini loh. Yesus datang menyiapkan makan pagi untuk para muridnya. Kalian sudah makan belum? Tidak ada orang yang mau menyiapkan makan pagi. Mereka sibuk cari ikan. Mereka merasa mereka menjadi hebat dan berhasil kalau mereka bisa tangkap ikan banyak-banyak. Tapi siapa yang melakukan pekerjaan makan pagi yang justru dibutuhkan oleh banyak orang? Tapi Yesus datang mendekati murid-muridnya dan dia menyiapkan makan pagi untuk mereka. Kalian kesini makan pagi dulu. Yesus datang melakukan pelayanan kepada anak-anak yang gak dianggap oleh orang Yahudi itu anak-anak itu kelas bawah, gak dianggap, gak penting. Tapi Yesus datang mendekati dan melayani mereka. Pelayanan kepada orang sakit kusta yang dianggap menjijikan dan hina. Tidak ada orang yang mendekati pelayanan orang kusta. Tapi Yesus datang dan melakukan pelayanan kepada orang kusta. Bicara dengan orang Samaria yang dianggap najis. Dan itu Samaria bukan perempuan baik-baik lagi. Perempuan dengan 5 suami yang dihindari dan menghindari orang karena hidupnya, karena aibnya yang memalukan. Tidak ada orang yang mau bicara dengan orang Samaria. Tapi Yesus khusus datang. Dia khusus datang melewati Samaria karena dia memang khusus mau berbicara dengan satu perempuan ini. Pelayanan yang Yesus lakukan banyak sekali pelayanan yang dihindari oleh orang. Pelayanan yang kecil tidak berarti memalukan dan hina. Tapi Yesus justru memberikan teladan. Ini loh pelayanan yang bisa menolong kita mengembangkan hati hamba. Jangan mencari yang besar. Berusaha melakukan pelayanan dari hal yang kecil yang mungkin dianggap tidak berarti oleh orang lain. Justru ketika kita melakukan pelayanan yang kecil dan dianggap tidak berarti, itu kita belajar mengembangkan hati seorang hamba. Kita belajar mengembangkan kasih. Dan pelayanan yang kita lakukan ini menolong kita untuk bertumbuh dalam Kristus. Merendahkan hati kita, melayani orang lain. Mungkin tidak diberikan pujian. Mungkin tidak ada orang yang lihat siapa tadi yang sudah nyapu ini kok bersih. Tidak ada orang perhatikan. Kok bisa ya duduk datang sudah rapi terkursi, sudah ada. Tidak ada orang yang peduli siapa yang ngatur kursi. Tapi kita melakukan hal-hal yang mungkin tidak dianggap oleh orang lain. Itu menolong kita untuk mengembangkan hati kita, mengembangkan pelayanan kita, mengembangkan kasih kita. Layanilah sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepadamu. Setiap orang dipanggil untuk melayani, dan pelayanan itu adalah kodrat setiap orang yang percaya kepada Yesus. Dan kembangkan hati yang mau melayani. Pelayanan apa saja? Mungkin ada pelayanan kita yang utama. Pelayanan saya yang utama misalnya, saya punya karunia jadi WL, ini pelayanan saya yang utama. Tapi tidak berarti saya tidak melakukan pekerjaan lain yang membantu orang lain. Misalnya ketika saya lihat ada kotor, siapa yang punya karunia kebersihan? Woi, ada yang kotor, aku buang sampahnya. Karuniaku bukan di kebersihan, karuniaku WL, itu ada sampah, siapa yang punya? Bukan begitu. Memang WL mungkin adalah karunia kita yang utama, dan itu pelayanan kita yang utama di gereja. Tapi ketika kita melihat ada hal-hal yang membutuhkan bantuan, di mana kita bisa mengembangkan diri kita untuk melayani hal yang terkecil yang kita bisa lakukan. Apapun yang kita bisa lakukan untuk gereja, apapun yang kalian bisa lakukan untuk pembangunan tubuh Kristus, lakukan itu bagi Kristus. Dan itu adalah kodratmu. Di situ engkau baru bisa berfungsi
dan merasakan makna hidup dan panggilan Tuhan. Mari kita berdoa. Sambil kita meresponi firman Tuhan, saya ingin untuk jemaat mendengarkan sebuah lagu pujian. Berdoalah kepada Tuhan. Tuhan, ampuni jika selama ini aku punya konsep yang salah tentang karunia. Tuhan, ampuni jika selama ini aku enggan untuk melayani. Jika selama ini aku hanya mengejar karunia-karunia yang aku anggap hebat dan enggan untuk melayani hal-hal yang kecil yang aku anggap hina dan rendah. Tuhan, tunjukkan di mana karuniaku, di mana Engkau menempatkan aku sebagai tubuh, apa fungsiku dalam tubuh Kristus dalam gereja ini. Tolong Tuhan, aku mau melayani Engkau. Mari kita renungkan lagu ini. Tuhan, kebenaran-Mu sudah dinyatakan kepada kami. Isi hati-Mu sudah Engkau nyatakan kepada kami. Tolong kami untuk dapat meresponinya dengan tepat dan benar. Bantu setiap kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.